Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil alam dil jalali wal ikram, alladhi awwalu nabiyhi nuruhu wal akhiru ba'sa, nujumul huda wa masabihi dhulam. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahihil Islam, man bil ilmi wal hikam, wa ala alihi al-kiram wa ashabil abqam, sallallahu ala alihi wa sahbihi ma dhamatil lawhu wal qalam. Amma ba'd, sadaqa rasulullatil qail an hadratil malikil jalil dil izzati wal kibriyai wal udma, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ala la imana liman la mahabbata la, ala la imana liman la mahabbata la, ala la imana liman la mahabbata la. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Syawal adalah bulan peningkatan. Seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, tidaklah dikatakan Idul Fitri laisal idu liman tu'atu, laisal idu liman labisal jadid aw aladu jadid, walakin al idu tu'atu tazid. Bukanlah dikatakan hari raya dengan pakaian yang baru dan segala perabotan yang baru, tetapi hakikat hari raya adalah peningkatan kualitas ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah. Kualitas ketakwaan yang semakin meningkat diiringi dengan perasaan terima kasih kepada Tuhannya dengan wujud mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kualitas ketakwaan yang meningkat diiringi dengan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh sahabat saat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah muslim yang paling cerdas?" Rasul mengatakan, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Rasul mengatakan mukmin muslim yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk mengoreksi orang lain. Mereka yang senantiasa bercermin atas keburukan dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk mengetahui keburukan orang lain. Dan yang kedua, kata Rasul, mukmin yang cerdas adalah mukmin yang senantiasa mempersiapkan sesuatu yang pasti adanya, yaitu kematian. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin ke depan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada pernah kebaikan kecuali di zamanku, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'inat tabi'in. Setelah itu tidak ada kita temukan kebaikan. Dan ini terbukti saat ini terjadi sebuah peperangan antara pergolakan pemikiran akal rasional dengan keimanan. Mulai kita tergerus dengan segala budaya-budaya yang masuk. Mulai saat ini mereka lisannya menginginkan surga, tapi amaliyahnya amalia orang neraka. Mulai saat ini lisan mereka berharap surga, tetapi mereka tidak pernah menuju jalan kepada surga. Lisan mereka takut kepada neraka, tapi mereka tak pernah menghentikan kemaksiatan. Mereka sholat, ya. Mereka puasa, ya. Mereka membaca Quran, ya. Mereka bermajelis ta'lim, ya, tetapi mereka tidak pernah memiliki buah dari keimanan yang mereka tanam. Terjadi satu peperangan pemikiran, logika, dan peperangan keimanan. Mulai mereka mempertanyakan sebenarnya surga itu ada atau tidak. Mulai mereka mempertanyakan sebenarnya konsep Islam itu merupakan konsep langit ataupun dogma dari orang-orang tertentu terdahulu. Mereka menunjukkan oknum-oknum dari agama ini yang banyak melenceng dari ajaran-ajaran agamanya. Di saat seorang ustadz yang berdiri di atas mimbar, seorang kiai, seorang habaib yang menyebarkan berbagai macam kebaikan, justru saat mereka turun dari mimbar, umat mengetahui mereka justru mengingkari kebaikan yang mereka serukan. Sekarang oknum dijadikan sebagai landasan hukum. Mana ada lini dalam kehidupan kita yang tidak memiliki oknum? Semuanya memiliki oknum.
Semuanya orang-orang baik pun ada oknumnya. Kiai ada oknumnya, habaib ada oknumnya, aparat ada oknumnya, pejabat ada oknumnya, kiai ada oknumnya, santri ada oknumnya. Tetapi oknum tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum sehingga mereka semuanya ikut menjadi buruk. Oleh karena itu suatu ketika Rasulullah SAW beliau berjalan bersama Abdullah bin Abbas, yaitu keponakannya sendiri, putra dari pamannya Sayyidina Abbas. Suatu ketika Rasulullah berjalan di depan sedangkan Abdullah bin Abbas berjalan di belakang. Tiba-tiba Rasulullah berhenti sambil mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku akan memberikan permata kepadamu." Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai pemuda, inni alimuka kalimatin, aku akan memberikan kepadamu untaian-untaian permata. Jika engkau pegang permata ini, maka zaman seburuk apapun insyaallah engkau akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Yang pertama, ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fanta'ibu billah. Kata Rasulullah, jika engkau hendak meminta wahai gulam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikfadillaha tajidhu tujahaka. Maka jika engkau mendahulukan Allah Ta'ala, maka Allah senantiasa beserta kepadamu. Wa'lam, maka ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, innal ummata law istama'at ala an lan yankifuka li syai'in. Andaikan kau mengumpulkan semua orang-orang ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa kecuali Allah yang telah menentukan sebelumnya kepadamu. Sebaliknya, di saat mereka berkumpul untuk membinasakanmu atau memberikan kecelakaan kepadamu atau memberikan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan sahih, dan ini merupakan landasan pondasi ketauhidan dan ajaran dalam Islam yang perlu kita kokohkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, pesan Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, dahulukan Allah, niscaya Allah akan senantiasa bersamamu. Yang ketiga, yakinkan diri bahwa setiap kebaikan yang kamu terima tidak ada satupun upaya dari orang lain kecuali Allah telah menentukan kepadamu. Yang keempat, segala keburukan yang kau terima tak mungkin diupayakan oleh orang lain kecuali Allah pula yang menentukan kepadamu. Hadirin, konsep seperti ini perlu kita yakinkan di zaman modern yang semakin canggih pula kemaksiatan dan kriminalitas yang terjadi. Ilmu pengetahuan sekarang menguasai kita layaknya sebagai Tuhan. Tetapi sedemikian imbas daripada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai abad globalisasi pun semakin modern dan semakin mengerikan. Bagaimana mungkin seorang anak yang minta uang kepada ibunya tidak diberi, ibunya dibunuh? Mana mungkin seorang dokter yang sedemikian telah disumpah dengan kode etik kedokteran tetapi mereka menyimpang? Bagaimana mungkin seorang panutan di masyarakat yang terlebih tahu tentang neraka dan surga, tetapi sedemikian mereka berkhianat tentang itu semua? Bagaimana mungkin seorang pejabat yang telah menyentuh Al-Quran untuk disumpah, tetapi sedemikian dengan sengaja mereka tahu sesuatu yang haram kemudian mereka lakukan, padahal setelah itu mereka bersujud, bertakbir, bertahajud pula. Hadirin, tidak mungkin itu semuanya begitu saja berlalu kecuali karena tangan dan ulah tangan kita. Dhaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Oleh karena itu di bulan Syawal ini saatnya kita menangisi diri. Saat ini mencari ketenangan, keberkahan, kebahagiaan layaknya mencari jarum di tengah lautan, mencari jarum di dalam samudra. Begitu sulit saat ini. Sehingga Rasul sering mengatakan, sayakti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha.
Mereka banyak orang-orang yang meninggalkan orang-orang yang mengetahui agama lantaran sudah merasa tidak percaya lagi dengan mereka. Bagaimana lembaga-lembaga kebaikan di Indonesia ini semuanya telah tercoreng, sehingga tidak ada lagi kepercayaan walaupun masih banyak ada yang baik. Bagaimana lembaga kebaikan yang diwakili oleh para ulama itu pun telah tercoreng, padahal masih banyak ulama yang baik. Bagaimana lembaga peradilan telah tercoreng, kita pun sudah tidak percaya, padahal masih banyak yang baik. Di saat itu mulai berkumpul perasaan suudzon kepada orang lain. Tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, maka hawa nafsu dan syaitan mengambil alih dari semuanya. Hadirin, sudah saatnya kita untuk mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki diri kita masing-masing, bukan orang lain yang salah. Bagaimana Nabiullah Adam diampuni oleh Allah dengan satu kalimat. Nabiullah Adam melakukan satu perbuatan kemaksiatan, Allah usir dari surga, dan Nabi Adam berdoa dengan satu kalimat, Allah ampuni semua dosanya. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana, ya Rabb, yang salah bukan iblis, yang salah bukan Hawa, yang salah bukan Qabil dan Habil, tapi saya yang salah ya Allah. Nabi Adam berangkat dari dirinya sendiri, maka Allah mengampuni semuanya. Saatnya tak layak dan tak ada waktu bagi kita untuk melihat keburukan orang lain, sedangkan kita ini lebih buruk dari orang yang kita anggap buruk. Kesimpulan dari apa yang disampaikan mutiara permata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, yang pertama, dahulukan Allah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya apapun resikonya. Andaikan resikonya kita miskin, dahulukan Allah. Andaikan resikonya kita mati, dahulukan Allah. Andaikan resikonya kita tidak mendapat bagian, dahulukan Allah. Walaupun resikonya kita tidak viral dan terkenal, dahulukan Allah. Niscaya kita akan lebih mulia dari semuanya. Yang kedua, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lari kepada kemaksiatan saat permasalahan ini tiba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah mengatakan, mana ada di dunia ini ada kebahagiaan? Tidak ada. Rasul mengatakan dunia ibaratnya penjara. Oleh karena itu setiap permasalahan yang kita lari darinya kepada kemaksiatan, maka kita kembali menjadi dua permasalahan. Dua, kita lari kepada kemaksiatan, kembali kita menjadi tiga, dan itu seterusnya. Yang terakhir, jangan lari dari permasalahan atau kesulitan, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ikhtiar dengan optimal dan tetap mempertahankan ketaatan apapun keadaannya, maka fahuwa hasbu, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memeluk kita dengan mahabbah dan cintanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il juma'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi a'mal as-sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi was-sahbihi ma taqabbal awqati was sa'at. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafidu ala ta'ah wa huduril juma'i wal jama'at
كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وواخذ صفوفهم اللهم أهلك الكفارة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد شملهم وفارق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا يا الله وأعداء الدين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم طول أعمارنا بطاعتك وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة وبالإجابة الجدير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Kimi salat